Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang program linear. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai metode dual simplex. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode simplex untuk kasus maksimum, metode simplex untuk kasus minimum. Nah, metode dual simplex ini lahir ya, itu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan metode simplex sebelumnya. Ya, metode simplex dual simplex ini lahir karena adanya permasalahan program linear yang mempunyai fungsi kendala yang tidak optimal. Nah, seperti apa fungsi kendala yang tidak optimal, dan kita langsung saja sekaligus praktek bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan metode dual simplex. Baik, nah kita langsung pada suatu contoh kasus ya. Misalkan saya mempunyai sebuah fungsi, kita punya fungsi fungsi objektifnya ya, misalkan z sama dengan 4x plus 2y, dan ini kita harus mencari minimumnya ya. Fungsi kendalanya (3x plus y) lebih besar sama dengan 27. X plus y lebih besar sama dengan 21, dan x plus 2y lebih besar sama dengan 30. xy lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada sesuatu hal yang cukup unik ya, dimana biasanya kalau kita melihat ada dua buah variabel saja, maka fungsi kendalanya hanya ada dua buah. Sementara ini menjadi ada 3. Nah, inilah yang disebut dengan ketidakoptimalan pada fungsi kendala. Oke. Nah, langkah pertama sebelum kita melakukan membuat tabel, pertama-tama kita rubah terlebih dahulu fungsi kendalanya ya. Jadi ini yang kita rubah fungsi kendalanya dulu agar bernilai ini tanda lebih besar sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan, yaitu dengan cara kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif 1. Ini menjadi min 3x min y kurang sama dengan negatif 27. Yang ini min x min y kurang sama dengan 21. Yang ini min x min 2y kurang sama dengan 30. Khusus untuk syarat ini akan selalu tetap ya, karena fungsi kendalanya hanya 3 ini. Baik, kita sudah mendapatkan fungsi kendala yang sudah bernilai kurang dari. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi simplexnya. Nah, kita akan membuat fungsi simplex dari fungsi kendalanya dulu ya. Nah, ini mungkin yang akan sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi fungsi simplexnya di sini menjadi min 3x min y plus S1. Nah, ini dia tidak sama dengan tapi tetap menggunakan kurang dari sama dengan min 27. Jadi kita hanya tinggal menambahkan fungsi seleknya pada masing-masing fungsi kendala ya. Ini min x min y plus S2 kurang dari sama dengan, ini mohon maaf, ini min ya, min 21. Sini jadi min x min 2y plus S3 kurang sama dengan min 30. X, y, S1, S2, S3 kurang lebih besar sama dengan 0. Nah, terus untuk fungsi objektifnya sama ya, yaitu kita pindah agar ruas kanan menjadi nilainya 0, sehingga kita pindah semuanya ke ruas kiri, sehingga menjadi z min 4x
min 2Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 sama dengan 0. Oke, inilah fungsi-fungsi yang nanti kita masukkan ke dalam tabel. Baik, kita buat tabelnya ya. Baik, kita buat tabelnya dulu. Oke ya. Oke, semoga ini rapi dan bisa terlihat. Ini X, Y, S1, S2, S3, nilai kanan ya teman-teman ya. Oke, sini Z, S1, S2, S3. Oke, saya rasa ini bisa dipahami ya. Ya, baik, di X ini ya, tadi di fungsi objektifnya berarti ini min 4. Kita lihat ya, min 4, min 2, 0, 0, 0. Oke, min 4, min 2, 0, 0, 0, 0. Oke, terus selanjutnya untuk yang pertama min 3, min 1, 1. Di min 3, min 1, 1, 0, 0, min 27. Yang S2 juga sama ya, min 1, min 1, 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, min 21. Sebenarnya yang S3 min 1, min 2, 1, 30. Oke, min 1, min 2, ini sini 0, 0, ini 1, min 30. Oke, baik, kita sudah mendapatkan tabelnya. Nah, ini yang agak berbeda ya teman-teman. Baik, langkah pertama adalah kita cari baris kuncinya terlebih dahulu. Baris kunci adalah baris yang nilai kanannya itu negatif terbesar atau yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil itu adalah negatif 30. Maka dengan kata lain, baris S3 ya, saya akan buat warna berbeda. Baris S3 adalah, ini adalah baris kunci. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan menentukan kolom kuncinya. Nah, kolom kunci itu dilihat dari ya, terus dilihat dari koefisien di Z ya, ini di baris Z yang nanti dibagi dengan baris kunci dan yang paling sedikit. Misalnya ini negatif 4 dibagi negatif 1, ini ketemunya 4. Negatif 2 dibagi negatif 2, ini ketemunya 1. Ini nggak mungkin terbagi ya, 0 per 0. Maka inilah menjadi kolom kuncinya. Karena di baris Z nilainya ketika dibagi dengan baris kunci dia yang paling kecil. Ya. Oke, kalau kita sudah menemukan baris dan kolom kunci. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan
angka kunci adalah negatif 2, dan prosesnya setelah ini sama dengan seperti pada kasus simplex biasanya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan untuk baris kunci yang baru, yaitu adalah sini setengah, ini 1 ya. Jadi dibagi saja dengan angka kunci ya. Sini 0, ini 0, ini min setengah, ini 15. Nah, untuk baris yang lain juga sama caranya dengan simplex ya. Teman-teman bisa kembali merefresh tentang simplex yang sebelumnya. Sini berarti menjadi negatif 3, 0, 0, 0, min 1, 30. Sini menjadi min 5/2, 0, ini 1, ini 0, ini min setengah. Sini menjadi min 12. Sini min setengah, 0, 0, 1, min setengah, ini menjadi min 6 ya. Jadi caranya sama dengan metode simplex sebelum-sebelumnya ya, untuk mencari baris yang baru. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan tabel yang kedua. Selanjutnya kita akan langsung mencari seperti halnya yang tadi ya. Di sini kita mencari dulu baris kuncinya dulu dengan cara melihat nilai NK yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah, nah ini negatif 12 ya. Berarti ini menjadi baris kunci yang baru untuk iterasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membagi pada set sini ya, set dengan bilangan yang dengan baris kunci. Negatif 3 dibagi setengah 6, 0 dibagi 1 nggak bisa, ini 0, 0, 0 nggak bisa, ini 0 nggak bisa, dan ini min 1 dibagi setengah, min setengah ini 2, ini min 6 ya, min 6 ya, betul nggak? Nah, karena ini min 6, jadi ini yang paling kecil. Nah, ini berarti di sini adalah kolom kuncinya. Oke, kita bikin lagi, dan sini berarti angka kuncinya adalah ini min 5/2. Ini menjadi angka kuncinya. Baik, kita langsung menuju ke tabel berikutnya. Ya, teman-teman, ini sudah bikin tabel hampir jadi. Di sini karena S1 itu menjadi baris kunci dan kolom kuncinya di X, maka S1 menjadi X ya. Terus ini masih menjadi S2 dan ini menjadi Y karena di sini sudah menjadi Y. Baik, selanjutnya kita buat dulu baris kunci yang baru. Sini karena min 5/2 ya, semua dibagi min 5/2 berarti. Oke. Ya, ini dibagi min 5/2. Hasilnya berarti di sini 1, 0, min 2/5, 0, 1/5, dan NK-nya adalah 4/5. Oke. Terus kita buat baris yang lain. Ya, berarti di sini 0. Ini 0, ya prosesnya sama dengan simplex biasa. Min 6/5, 0, 2/5, min 4, 2/5. Oke. Di baris S2 di sini berarti 0,
0 min 1/5 1 min 2/5 min 3 3/5, dan yang terakhir y-nya 0 1 min 1/5 0 min 3/5 12 3/5. Oke, ini adalah yang tabel ketiga ya. Selanjutnya kita cari juga baris terkecilnya atau baris kuncinya dengan melihat NK yang paling kecil, dan ternyata di sini ini adalah NK yang paling kecil. Ini adalah baris kunci. Dan kolom kunci kita bagi ya di baris Z itu dengan masing-masing nilai yang ada di baris kunci. Ini 0 0, ini menjadi berapa ini? 6 ya. Ini 1. Berarti 6 sama 1 ini berarti yang paling kecil ini. Jadi ini menjadi kolom kunci, dan angka kuncinya adalah yang saya lingkari ini. Baik, selanjutnya kita buat tabelnya. Oke, kita rapikan dulu ini tabelnya ya. Sip. Oke, saya akan buat tabelnya lagi. Boleh di skip kalau memang ini ya terlalu lama. Saya akan buat tabelnya terlebih dahulu. X, Y, S1, S2, S3, dan NK. Baik, di sini ini Z, ini sudah X, ini sudah Y. Terus ini menjadi apa? S2 menjadi, lihat kolomnya, yaitu kolom S3, berarti S2 menjadi S3. Di sini S3. Baik, kita akan buat dulu kolom kuncinya dulu ya, dibagi dengan apa namanya, ini dengan angka kuncinya. Berarti di sini ketemunya 0 0 setengah min 5/2 1, ini berarti 9. Nah, selanjutnya yang lain 0 0 min 1 min 1 0 48. Di sini 1 0 min setengah 0 3, dan Y 0 1 setengah min 3/2 0 dan 18. Baik, di sini sudah terlihat bahwa X1 nya adalah 3 dan Y nya adalah 18, sementara Z nya adalah 48. Berarti di sini kita simpulkan X sama dengan 3, Y sama dengan 18, dan Z minimum itu sama dengan 48 ya. Seperti ini adalah metode simplex. Semoga bisa dipahami, dan silakan bisa dicoba soal-soal yang sudah ada, coba dengan menggunakan metode simplex. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.